Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan selamat datang kembali di pembelajaran matematika peminatan. Masih dalam topik turunan fungsi trigonometri. Di pertemuan yang ke-6 ini kita akan membahas tentang sifat-sifat turunan fungsi trigonometri. Sifat pada turunan fungsi trigonometri ini sama dengan sifat pada turunan fungsi aljabar, hanya bentuk fungsinya saja yang berbeda. Misalkan U dan V adalah fungsi-fungsi trigonometri dalam variabel X. Bentuk U aksen dan V aksen merupakan turunan pertama dari U dan V. Maka, sifat yang pertama adalah Fx sama dengan K kali U. Di mana K adalah konstanta real, maka turunannya adalah F aksen X sama dengan K kali U aksen. Sifat yang kedua, Fx sama dengan U plus minus V. Maka turunannya adalah F aksen X sama dengan U aksen plus minus V aksen. Sifat yang ketiga, Fx sama dengan U kali V. Maka turunannya adalah F aksen X sama dengan U aksen V ditambah U V aksen. Sifat yang keempat, Fx sama dengan U pangkat N. Maka turunannya adalah F aksen X sama dengan N dikali U pangkat N dikurangi 1 dikali lagi dengan U aksen. Sifat yang kelima adalah Fx sama dengan U per V. Maka turunannya adalah F aksen X sama dengan U aksen V dikurangi U V aksen per V kuadrat. Nah, selanjutnya kita akan membahas contoh dari masing-masing sifatnya. Selamat belajar. Sifat yang pertama. Berikut adalah contoh soalnya. Tentukan turunan pertama dari fungsi Fx sama dengan 3 cos 2x kuadrat ditambah 3x. Jadi 3 ini adalah K. Cos 2x kuadrat ditambah 3x adalah U. Kita tulis lagi di sini, K sama dengan 3. U sama dengan cos 2x kuadrat ditambah 3x. Kemudian kita cari U aksen terlebih dahulu. Minggu lalu kita kan sudah belajar tentang bagaimana cara menentukan turunan fungsi trigonometri dengan memakai pemisalan. Nah, kali ini kita coba menurunkan tanpa menggunakan pemisalan. Jadi gini, pertama turunkan cos 2x kuadrat ditambah 3x terlebih dahulu. Sehingga U aksen sama dengan turunan dari cos adalah negatif sin 2x kuadrat ditambah 3x. Kemudian kita kalikan dengan turunan dari 2x kuadrat ditambah 3x. Turunan dari 2x kuadrat ditambah 3x adalah 4x ditambah 3. 4x ditambah 3-nya kita bawa ke depan sehingga sama dengan negatif 4x ditambah 3 dikali sin 2x kuadrat ditambah 3x, atau sama dengan negatif 4x dikurangi 3 sin 2x kuadrat ditambah 3x. Nah, jadi turunan dari U yaitu cos 2x kuadrat ditambah 3x adalah negatif 4x dikurangi 3 sin 2x kuadrat ditambah 3x. Nah, kita kan tadi mau mencari turunan pertama dari fungsi Fx, sehingga F aksen X sama dengan K kali U aksen. K-nya adalah 3 dan U aksennya adalah negatif 4x dikurangi 3 sin 2x kuadrat ditambah 3x. Kita kalikan 3 dengan negatif 4x dikurangi 3 sehingga sama dengan negatif 12x dikurangi 9 sin 2x kuadrat ditambah 3x. Jadi turunan pertama dari fungsi Fx
adalah negatif 12x dikurangi 9 sin 2x kuadrat ditambah 3x. Bagaimana? Sampai di sini paham ya? Oke, lanjut ke sifat yang kedua. Soal yang pertama, tentukan turunan pertama dari fungsi fx sama dengan sin 3x ditambah cos 2x. Sin 3x adalah u, dan cos 2x adalah v. Kita tulis lagi, u sama dengan sin 3x. Nah, kita cari u aksen. Caranya seperti tadi ya, kita turunkan sin 3x terlebih dahulu. U aksen sama dengan turunan dari sin adalah cos 3x, lalu kita kalikan dengan turunan dari 3x. Turunan dari 3x adalah 3, sehingga u aksen sama dengan 3 cos 3x. Nah, sekarang v sama dengan cos 2x. V aksen sama dengan turunan dari cos adalah negatif sin 2x. Kita kalikan dengan turunan dari 2x, yaitu 2. Sehingga V aksen sama dengan negatif 2 sin 2x. Maka F aksennya adalah U aksen ditambah V aksen. U aksennya adalah 3 cos 3x ditambah V aksennya adalah negatif 2 sin 2x, atau sama dengan 3 cos 3x dikurangi 2 sin 2x. Jadi, turunan dari fungsi sin 3x ditambah cos 2x adalah 3 cos 3x dikurangi 2 sin 2x. Soal yang kedua, tentukan turunan pertama dari fungsi x kuadrat ditambah 4x dikurangi 3 dikurangi sin 5x dikurangi 6. Sama seperti soal yang pertama, kita misalkan x kuadrat ditambah 4x dikurangi 3 dengan u. Sin 5x dikurangi 6 adalah v. U sama dengan x kuadrat ditambah 4x dikurangi 3. Perhatikan bahwa U adalah fungsi aljabar, jadi kita bisa langsung menurunkannya, sehingga U aksen sama dengan 2x ditambah 4. V sama dengan sin 5x dikurangi 6. V aksen sama dengan, kita turunkan sinnya dulu. Turunan dari sin adalah cos 5x dikurangi 6. Kemudian dikali dengan turunan dari 5x dikurangi 6, yaitu 5. Sehingga V aksen sama dengan 5 cos 5x dikurangi 6. Maka Y aksen sama dengan U aksen dikurangi V aksen. U aksen adalah 2x ditambah 4 dikurangi V aksen adalah 5 cos 5x dikurangi 6. Jadi turunan pertama dari fungsi Y ini adalah 2x ditambah 4 dikurangi 5 cos 5x dikurangi 6. Bagaimana? Mudah kan? Lanjut sifat yang ketiga. Soal nomor 1, tentukan turunan pertama dari fungsi fx sama dengan sin x kali cos x. Kita misalkan sin x adalah u dan cos x adalah v. U adalah sin x, sehingga U aksen sama dengan cos x. V adalah cos x, sehingga V aksen sama dengan negatif sin x.
Berdasarkan sifatnya, maka f aksen X sama dengan U aksen V ditambah U V aksen, sehingga sama dengan U aksen berarti cos X dikali dengan V yaitu cos X ditambah U adalah sin X dikali dengan V aksen adalah negatif sin X, sehingga sama dengan cos X dikali cos X adalah cos kuadrat X. Sin X dikali negatif sin X adalah negatif sin kuadrat X. Ingat rumus ganda untuk cos, yaitu cos 2X sama dengan cos kuadrat X dikurangi sin kuadrat X. Sehingga cos kuadrat X dikurangi sin kuadrat X dapat kita ganti dengan cos 2X. Jadi, turunan pertama dari fungsi fx sama dengan sin X kali cos X adalah cos 2X. Soal yang kedua, tentukan turunan pertama dari fungsi gx sama dengan 3x dikurangi 4 dikali cos 2x ditambah 1. Kita misalkan 3x dikurangi 4 dengan U dan cos 2x ditambah 1 dengan V. U sama dengan 3x dikurangi 4 sehingga U aksennya adalah 3. V sama dengan cos 2x ditambah 1 sehingga V aksen sama dengan turunan dari cos adalah negatif sin 2x ditambah 1 dikali dengan turunan dari 2x ditambah 1 adalah 2, sehingga sama dengan negatif 2 sin 2x ditambah 1. Maka G aksen sama dengan U aksen V ditambah U V aksen. U aksen yaitu 3 dikali dengan V yaitu cos 2x ditambah 1 ditambah U yaitu 3x dikurangi 4 dikali dengan V aksen yaitu negatif 2 sin 2x ditambah 1 sehingga sama dengan 3 cos 2x ditambah 1. Positif kali negatif sama dengan negatif 2 kali 3x dikurangi 4 sin 2x ditambah 1. Kita kalikan 2 dengan 3x dikurangi 4, maka sama dengan 3 cos 2x ditambah 1 dikurangi 6x dikurangi 8 sin 2x ditambah 1. Jadi turunan pertama dari fungsi gx adalah 3 cos 2x ditambah 1 dikurangi 6x dikurangi 8 sin 2x ditambah 1. Bagaimana? Sampai di sini paham ya? Lanjut ke sifat yang keempat. Soalnya adalah tentukan turunan pertama dari fungsi fx sama dengan sin pangkat 5 3x. Nah, untuk soal ini kita bisa ubah bentuknya menjadi fx sama dengan sin 3x dipangkatkan 5. Jadi yang pangkat 5 itu adalah sin 3x, di mana sin 3x ini adalah U dan 5 adalah N. U sama dengan sin 3x. Kita cari dulu U aksennya. Turunan dari sin adalah cos 3x dikali dengan turunan dari 3x adalah 3, sehingga U aksen sama dengan 3 cos 3x.
Berdasarkan sifat ini tadi, maka f aksen x sama dengan n kali u pangkat n dikurangi 1 kali u aksen n, yaitu 5, dikali dengan u, yaitu sin 3x pangkat n dikurangi 1, sehingga pangkat 5 dikurangi 1, dikali dengan u aksen, yaitu 3 cos 3x. Nah, kita kalikan 5 dengan 3, maka sama dengan 15 sin 3x, pangkatnya menjadi 4 dikali cos 3x. Kita bisa tukar posisi antara sin dan cos, maka sama dengan 15 cos 3x dikali sin 3x pangkat 4, atau kita bisa tulis 15 cos 3x dikali sin pangkat 4 3x. Jadi turunan dari fx sama dengan sin pangkat 5 3x adalah 15 cos 3x kali sin pangkat 4 3x. Sifat yang terakhir dengan soal tentukan turunan pertama dari fungsi y sama dengan sin 4x per cos 4x. Kita misalkan yang atas dengan u dan yang bawah dengan v. U sama dengan sin 4x, maka u aksennya adalah turunan dari sin, yaitu cos 4x dikali dengan turunan dari 4x, yaitu 4, sehingga sama dengan 4 cos 4x. V adalah cos 4x, maka V aksen sama dengan turunan dari cos, yaitu negatif sin 4x dikali dengan turunan 4x, yaitu 4, sehingga sama dengan negatif 4 sin 4x. Berdasarkan sifatnya, maka y aksen sama dengan u aksen v dikurangi u v aksen per v kuadrat. Kita ubah u aksen v dan v aksennya, sehingga sama dengan u aksen, yaitu 4 cos 4x dikali v, yaitu cos 4x dikurangi u, yaitu sin 4x dikali v aksen, yaitu negatif 4 sin 4x per v kuadrat, yaitu cos 4x kuadrat. Kemudian kita sederhanakan, sehingga sama dengan 4 cos 4x kali cos 4x, yaitu cos kuadrat 4x. Negatif kali negatif, yaitu positif. Sin 4x kali 4 sin 4x adalah 4 sin kuadrat 4x per cos kuadrat 4x. Nah, perhatikan pada pembilangnya, di setiap sukunya itu masing-masing mempunyai 4. Maka 4 ini bisa kita keluarkan, sehingga sama dengan 4 dikali cos kuadrat 4x ditambah sin kuadrat 4x per cos kuadrat 4x. Nah, berdasarkan identitas trigonometri, maka cos kuadrat 4x ditambah sin kuadrat 4x itu sama dengan 1. Maka sama dengan 4 kali 1 per cos kuadrat 4x. Ingat bahwa sepercos itu adalah sekan, maka 4 kali 1 per cos kuadrat 4x adalah 4 sekan. Karena ini kuadrat, maka di sini juga kuadrat 4
X. Nah, jadi turunan pertama dari fungsi Y sama dengan sin 4X per cos 4X adalah 4 sekant kuadrat 4X. Nah, itulah kelima sifat dari turunan fungsi trigonometri beserta contoh soalnya. Bagaimana? Sudah paham atau masih ada yang dibingungkan? Jika ada kesulitan, silahkan bertanya melalui WhatsApp atau bisa komen di bawah ini ya. Sekian pembelajaran untuk hari ini, semoga bermanfaat dan sampai jumpa di pertemuan selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.